Anwaul Adabil Arabi. Tentang genre. Genre kalau orang kita ya. Kalau orang Prancis bilangnya genre. Genre sastra Arab secara umum. Jadi setiap priorisasi, eh, misalkan Asrul Jahili itu beda lagi genrenya, Islam, beda lagi, terus Asrul apa Umawi, Asrul Abbasi, nah beda-beda. Tapi secara umum seperti inilah nanti. Ini yang saya ini kan itu secara umum di era sekarang maksudnya ya. Meskipun nanti misalkan prosa. Nah, di sastra Arab Jahiliyah itu prosanya prosa, khitobah dengan pidato. Oke, nanti minggu depan baru kita mulai yang per priorisasi. Yang kalian diskusinya nanti di tiap priorisasi, eh, sastra Jahiliyah, gitu ya. Sastra Jahiliyah, apa Islam, Umayyah, Abbasiyah, modern, ada zaman Mamluk namanya Turki Utsmani, bahkan nanti pada era-era, Fatimiyah dan segala macamnya. Oke, nah ini Al-Anwa'ul Adab Al-Arabi. Jadi, macam-macam atau genrenya sastra Arab itu apa aja gitu ya. Nah, secara umum genrenya sastra Arab itu hampir sama dengan genre sastra lainnya, sastra lainnya. Nah, itu ada asyiru, syair, ada an-nasr, prosa, dan ada drama, al-masrahiyah. Ini waktu di teori sastra udah dijelasin belum sama Bu Jubed? Teori sastra udah belum ya kemarin ya? Iya, Udah. sudah. Sudah, tapi dijelaskan sama Bu Jubed gak ini? Belum? Enggak ya? Kalau nggak salah kemarin ada ya. Belum, Ustaz. Ah, ada ya? Indra sastra udah Materi tuh. saya, ah, udah ya? Iya, Ustaz. Oke lah, nggak apa-apa kalau udah. Karena materi yang dari Bu Jubed itu semuanya juga saya yang, dari saya semua. Oke, karena belajar tari Arab kita harus mengenal dulu beberapa genrenya. Kalau sebenarnya teori sastra itu umum sifatnya, dari teorinya, bukan tentang sejarah. Oke, ini secara umum tentang Asy'ariyah, Nasr, dan Masrahiyah ya. Meskipun sebagian kritikus itu menggabungkan antara Masrahiyah ke Nasar. Jadi puisi ke prosa, drama ke prosa. Nah, jadi gitu. Tetap ada an-nasrnya di sini. Nasr itu ya prosa. Prosa itu nanti yang tidak berbentuk bait lah, intinya seperti itu tuh. Nah, drama masuk ke sini juga. Terus, eh nah, kita masuk ke Asy'ariyah al-Arabi ya, puisi Arab. Kalau tadi kan genrenya tiga, maka pertama kali kita masuk ke syair Arab. Syair Arab itu secara syair khususnya, secara etimologis atau lugatan, secara bahasa itu artinya dari fasi, dari tasrif, sya'ara yasmuru syi'ran wa syu'uran. Jadi sya'ara itu kan artinya merasakan. Sya'artu. Jadi kata orang itu ma sya'artu. Jadi saya itu bisa merasakan. Meskipun, ini ada banyak arti-arti yang lain. Jadi mengapa bisa diartikan mengetahui syair itu? Karena bagi orang Arab, syair itu selain merasakan, itu juga mengetahui. Maka ada ungkapan dalam
sebuah perkataan orang Arab, ma sya'artu, artinya aima alim tuh. Ma sya'artu itu saya nggak tahu, atau aima alim tuh saya tidak tahu gitu ya. Jadi istilah syair itu bisa berarti pengetahuan. Itu kalau dalam sejarah sastra Arab. Makanya seorang orang yang disebut penyair atau dalam bahasa Arabnya itu syair, syair itu adalah orang yang orang intelek lah. Kalau orang Arab istilahnya gitu. Orang yang mempunyai pengetahuan. Jadi ibaratnya seorang penyair dalam pada masa jahiliyah pada masa itu dianggap sebagai kaum cendekianya lah, kaum cendekiawan karena mereka itu yang paling tahu gitu. Jadi orang alimnya itu orang pada masa jahiliyah itu ya penyair. Makanya diartikan sebagai syair itu adalah orang yang punya pengetahuan. Karena dalam sejarahnya apa pengetahuan itu pengetahuan misalkan tentang nenek moyang mereka, tentang nasab nenek moyang mereka, tentang sejarah peninggalan nenek moyang mereka, itu yang tahu itu cuma penyair, karena mereka yang hafal. Makanya mereka disebut dengan syair, orang yang punya pengetahuan. Nah, itu ya. Jadi syair itu bisa artinya mengetahui, bisa artinya merasakan, atau juga mengubah puisi. Itu secara bahasa atau secara lugatan. Kemudian secara terminologis atau istilahan, kalau tadi secara bahasa bisa berartinya pengetahuan, tetapi secara istilah, eh, syair itu adalah asyiru huwa al-kalamul mauzunul mukaffa al-mu'abbaru ghaliban an suwaril khayalil badi'i. Jadi puisi atau syair itu adalah struktur kalimat yang fasih, dia punya irama, punya rima, wazan itu irama. Makanya nanti kalau kalian belajar ilmu arud, ilmu arud wal qawafi itu ada namanya ilmu tentang musik, tentang puisi ya, tentang syair Arab tuh ada kalau anak PBA nggak belajar, tapi kalau anak BSA sastra Arab itu belajar biasanya ilmu arud wal qawafi. Ilmu arud itu bicara tentang ilmu intonasi dan musikalitas puisi Arab. Atau kalau dalam istilahnya prosodi ya. Prosodi itu ya ilmu tentang musik, puisi, prosodi Arab. Jadi wazan itu artinya berirama. Nanti kalau kita menentukan ini puisinya polanya seperti ini ya, itu bisa. Apalagi puisi Arab klasik ya. Jadi ada pola-polanya. Ada istilahnya ada wazan atau ada bahar. Bahar Kamil, Bahar Rojas, Bahar Mutadarab, macam-macam lah. Towil. Nah, itu setiap bahar itu punya pola lagu tersendiri. Jadi punya irama tersendiri. Al-Muqaffa, Muqaffa itu artinya yang berkofiah. Kofiah itu berima, yang punya apa rima tahu kan ya? Akhir bait syair itu ya, polanya. Kalau misalkan bait akhirnya itu rubdal, maka itu namanya kofiah dal. Kalau bait akhirnya itu huruf kho, maka itu namanya kofiah kho dan seterusnya. Makanya kalau lihat syair Arab tuh kan ada ujungnya tuh ya, pola rimanya itu kan sama semua. Itu namanya kofiah. Terus al-mu'abbaru ghaliban an suwaril khayalil badi yang umumnya mengekspresikan tentang imajinasi al-badi yang indah. Jadi imajinasi-imajinasi yang indah. Disebut puisi karena dia mengandung imajinasi. Ya, ada unsur khayalnya di situ. Ada unsur khayalinya. Kalau bukan tidak ada unsur khayali itu tidak disebut syair. Misal nazam ada ya. Kalau kalian pernah nazam alfiyah, nazam imriti itu namanya nazam, tapi tidak terbentuknya seperti puisi tapi tidak syair karena tidak ada unsur khayalinya di situ. Nah, ya tidak ada unsur imajinasinya. Makanya namanya nazam alfiyah Ibnu Malik ya. Tidak syair Ilfiyah Ibnu Malik. Ya, jadi yang membedakan itu ada unsur khayalinya di situ, ada unsur imajinasinya. Kalau nazom kan biasa misalkan nahu dijadikan bait syair gitu ya, bait-bait puisi gitu. Nah, itu dalam dalam bahasa Arab, dalam konteks Arab itu namanya nazom. Nah, nanti beda lagi syair dengan qasidah apa bedanya?
Syair itu puisi secara umum, qasidah itu biasanya lebih panjang. Qasidah al-burdah itu ya. Nah, burdah itu kan panjang tuh baitnya tuh sampai berapa ratusan gitu lah ya. Nah, gitu ya. Qasdun ingin sengaja membuat puisi gitu. Nah, itu namanya qasidah. Oke, menurut Ibnu Rashid punya kitab judulnya Al-Umdah fi Mahasinis Syi'ri, fi Mahasinil apa saya lupa. Al-Umdah fi Mahasinil Syi'ri kalau nggak salah ya. Bicara ini termasuk kritikus sastra Arab klasik. Ibnu Rashid kitabnya Al-Umdah. Nanti bisa di-download kalau yang hobi baca kitab-kitab klasik. Ibnu Rashid Al-Umdah. Ibnu Rashid Al-Khairawani ya. Al-Umdah. Wahya al-lafzu wal waznu wal makna wal qafiyah. Jadi kata Ibnu Rashid, syair itu adalah terdiri dari empat unsur atau empat hal. Pertama adanya lafaz, yang kedua adanya irama, yang ketiga adanya gagasan atau fikrah, ide ya, idenya, dan yang keempat adanya qafiyah. Ini dalam eh, Ibnu Rashid ini menjelaskan makna puisi dalam konteks tradisional, dalam konteks puisi lama gitu ya. Karena nanti puisi baru kan tidak terikat dengan pola irama dan kafrima itu ya. Nanti di era modern berkembang namanya syi'rul hur, puisi bebas. Jadi nggak terikat pola-pola puisi klasik itu nggak terikat. Nah, ini yang dijelaskan Ibnu Rashid ini terkait dengan pola-pola puisi Arab klasik gitu ya. Wahaza huwa haddus syi'ri. Inilah yang disebut dengan puisi itu. Batasannya puisi itu ini, empat unsur itu kata Ibn Rashid. Jadi, li'anna minal kalami mauzunan muqaffah walaysa bisyi'rin li'adami sun'ati wa niyati. Jadi katanya, eh, setiap kata yang berirama dan berima juga tidak bisa dikategorikan puisi kalau tidak dimaksudkan oleh pembuatnya itu sebagai puisi gitu. Maksudnya tetap ada unsur al-qasdu tadi, kesengajaan, ada niat gitulah kalau bahasa syariahnya itu ya. Makanya setiap sholat pun gitu ya. Sholat, kamu sholat, tapi kalau tidak diniatkan itu sholat ya nggak sholat jadinya gitu. Nah sama seperti halnya puisi, ya ada misun ati wan niyati, maka laisa bisyirin. Itu bukan syair, kalau kata Ibnu Rashid. Jadi ada unsur eh, apa namanya ini dimaksud disengajakan, diniatkan gitu lah. Dimaksudkan oleh si penyairnya itu tuh puisi gitu. Nah, jadi orang Arab itu juga ada unsur aniyahnya itu ya. Makanya ada puasa, kalau nggak puasa, nggak ada niat ya nggak sah niat puasanya karena kan niat puasa. Sholat juga nggak, eh, cuma pakai gini-gini tapi nggak diniatin ya bukan sholat namanya. Nah, itu seperti itu. Kalau kata Ibnu Rashid dalam kitabnya Al-Umdah ya. Nah, ini ada beberapa unsur syair klasik lah ini, tapi ya pertama ada frame-nya, ada al-itar. Itar itu berarti bentuknya lah, satuan makna yang utuh dan musikal dengan metrum. Metrum itu matra sama dengan tadi irama lah, yang metrum itu wazan. Nah, jadi nanti puisi itu ada bentuknya. Jadi kalau nanti saya kasih contoh. Jadi kan puisi itu biasanya sejajar dua gitu ya kalau puisi klasik itu ya. Nah, di sebelah kanannya ada, sebelah kirinya ada gitu ya. Nah, itu namanya syatar. Syatar awal, syatar sani. Yang syatar awal, syatar sani. Kalau kita apa larik ya kalau bahasa Indonesia ya. Larik satu, larik dua gitu-gitu ya. Nah, ini shutter, shutter awal, shutter sani. Nanti itu ada wazannya, polanya. Wazan ini kofiah ini gitu ya. Nah ini tadi yang kedua wazan tadi ya. Ini pola irama yang
dan musikalitas bunyi yang berulang-ulang dengan pergantian yang teratur dan variasi yang dapat menimbulkan suatu gerakan yang hidup. Jadi orang Arab dulu kan nggak tahu. Sebelum berkembangnya ilmu tentang perpuisian Arab, itu kan iramanya nggak tahu. Ini polanya apa, polanya apa. Baru nanti berkembang ilmu arut wal qawafi. Salah satunya kalau salah yang mencetuskannya itu Khalil Al-Farahidi. Nah, itu orang Arab dulu buat pola lagu irama, khususnya pada masa jahiliyah itu terinspirasi dari hentakan kaki unta. Jadi kaki unta itu berjalan, plak, sebenarnya kalau saya juga nggak pernah lihat untanya. Nah, misalkan berjalan, kaki unta itu, nah itu menginspirasi orang Arab untuk menjadi lagu, dalam lagu syair gitulah. Ketokan-ketokannya itu ya. Kalau kita apa kalau dalam musik tuh, uh, ya ketukan ya. Nah kayak gitu-gitu. Nah inspirasinya orang Arab jahiliyah itu pola-pola lagunya itu dari hentakan kaki kuda itu. Nah itu yang menginspirasinya orang Arab buat syair dalam bentuk wazan ya. Meskipun pada masa itu kan belum berkembang ini polanya namanya apa, ini polanya namanya apa. Baru beberapa abad setelah itu uh, Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi mengembangkan apa ilmu aruf wal qawafi, ilmu tentang musikalitas pusat. Oh ternyata apa pola pola wazan, wazan itu sama kalau kita kayak belajar saraf ya ada wazan gitu ya, ada polanya kan. Wazan yang 10 adalah wazan 14 yang mutaaddi, yang lazim, yang majhul, yang maklum dan itu kan ada pola-polanya. Nah, di puisi Arab juga ada pola-pola seperti itu. Maka dibuatlah rumus dalam ilmu apa al-arud wal qawafi. Nanti ada nanti deh kapan-kapan nanti sudah saya coba cara hitung polanya karena ada cara ngitung polanya tersendiri. Jadi dalam menghitung puisi Arab itu ada pola huruf hidup, ada pola huruf mati. Nah, nanti setelah hitungan itu baru kita tahu, oh ini ternyata pola baharnya itu bahar ini, bahar ini, dan segala macamnya. Nah, itu namanya wazan ya kalau dalam ilmu arut. Terus, nah ini ada lagi metrum ritme lah. Nah, ini irama nanti dibagi lagi kepada dua, ada metrum, ada ritme. Ini sebenarnya tambahan dari puisi secara umum gitu ya. Jadi kalau irama itu berdasarkan pola pola tertentu dengan jumlah suku kata dan tekanan bunyi yang sudah ditetapkan. Jadi ada pola suku kata tertentu ya, itu metrum. Kalau ritme itu biasanya pertentangan atau pergantian bunyi secara teratur, bukan dari bagian jumlah suku kata yang tetap karena mengikuti irama imajinasifnya ini. Jadi ada semacam pergantian bunyinya gitu. Itu ya kalau dalam syair Arab ya itu tadi samanya namanya bahar itu, bahar-bahar bahar-bahar tawil, bahar rajas dan segala macamnya. Nanti di pola-pola apa puisi Arab itu polanya seperti ini. Misalkan faulun, 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 misalkan gitu. Mafailun, 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 misalkan. Nah, kalau di kita kan fa'ala yang ulu kalau dalam sorab ya. Dan dalam ilmu Arab itu ada juga polanya gitu. Faulun, 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 misalkan gitu ya. Nah, nanti dari pola itu dihitung huruf hidupnya berapa, huruf matinya berapa, baru bisa bisa kita menentukan, oh ini polanya ini, oh ini polanya ini, oh ini polanya. Makanya kalau kalian lihat di kitab-kitab klasik itu buku bait saya di atasnya ada bahar, bahrul kamil misalkan atau bahar bahar atau will gitu-gitu ya. Nah, itu pola puisinya, lagunya tuh gitu ya. Al-Qafiyah dalam bahasa Arabnya. Rima itu bunyi suku kata terakhir di bait puisi atau bunyi terakhir dalam bait yang terdiri dari dua konsonan dan vokal. Jadi dua huruf akhir itu bisa juga disebut dengan qafiyah kalau dia ada konsonan dan vokal. Qafiyah nama lainnya juga disebut dengan rawi ya. Rawi yaitu huruf akhir yang terbaca dalam puisi dan menjadi sandaran kasidah dalam puisi Arab. Seperti lamiyat dan siniyat karena huruf akhirnya berupa lam dan sin. Dalam syair Arab tuh seringkali kita temukan bait-baitnya itu huruf lam semuanya. Ya, nah itu disebut dengan lamiyat karena kafiahnya adalah kafiah lam atau huruf sin semuanya.
Nah, itu namanya siniyat. Siniyat itu berarti huruf sin semuanya. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Jadi, bait akhir atau suku kata terakhir dalam dalam puisi Arab itu namanya qafiyah. Karena itu yang bikin estetik, yang bikin indah ya. Bikin puisi kalau ada polanya itu kan indah ya. Kayak Quran itu kan bersajak gitu ya. Bunyi sajak, sajaknya Quran itu kan indah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dalam pola syair Arab itu juga ada namanya qafiyah. Tapi dulu di eranya orang Arab yang berqafiyah itu kan hanya syair, bukan nasr. Maka Quran datang, wah kok Quran bersajak gitu, kayak puisi modelnya. Nah, itu yang meruntuhkan lah ibaratnya itu. Sudah agungnya sastra Arab, tapi Quran datang dengan bahasa Quran yang luar biasa dan polanya juga yang berbeda dari umumnya orang Arab pada masa itu gitu ya. Nah, itu namanya rima. Yang keempat ada uslub. Nah, uslub itu gaya bahasa. Jadi gaya bahasa ini biasanya penggunaan diksi, kata-kata, retorika, dan kiasan yang tepat sehingga puisi terkesan puitis. Biasanya uslub itu, ya kalau kalian belajar ilmu balaghah itu kan banyak ya uslubnya. Ada uslubul amar, uslubul nahi, uslubul hakim, dan lain-lainnya. Tibak, apalagi tasbih, majas, dan lain-lainnya. Nah, unsur-unsur itu masuk dalam puisi semua. Jadi ada unsur-unsur estetiknya di situ, gaya bahasanya gitu. Puisi tanpa uslub ya beda, bukan 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 puisi namanya, bahasa biasa. Nah, yang membedakan syair dengan yang lain adalah bahwa syair punya gaya bahasa sastranya, ada estetikanya di situ ya. Untuk mengungkapkan kamu itu indah, kamu itu cantik, itu kan dalam bahasa saya tentu banyak metafora-metafora, banyak tasbih, banyak majas, dan lain-lain. Ya, misalkan gitu. Aji kalbadri. Aji itu seperti rembulan atau ya gitu ya misalkan gitu. Dalam hal apanya misalkan karena glowingnya misalkan gitu ya. Kan mengungkapkan bahwa itu bahasa biasa untuk memuji orang, gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu itu uslub namanya, gaya bahasa. Ada lagi nanti gaya bahasa yang dibalik tuh. Nah, dan macam-macam. Kalau belajar tibak itu kan dibalik tuh ya, tibak gitu. Tapi disusun tuh sama gitu-gitu ya. Nah, itu uslub namanya. Terus ada lagi emosi, atifah. Nah, emosi itu perlu dalam syair karena emosi itu mengekspresikan apa yang apa yang dirasakan sama penyair. Jadi, emosi yang mendalam dan diekspresikan penyair tidak akan memiliki pengaruhnya terhadap pembaca jika penyair tidak memiliki kekuatan insting atau imajinasinya, atau dalam bahasa Arabnya al-quwwah al-hayawiyah. Jadi harus ada unsur itu, insting yang kuat gitu ya. Penyair itu harus punya emosi. Daya jelajah emosi yang bervariasi atau tanawu, jujur, asid kuat tabi'iyah dalam membangun nilai imajinasi yang mempengaruhi pembaca. Makanya eh, penyair hebat itu selalu bisa membuat emosi pendengarnya itu terpengaruh. Dulu pada masa jahiliyah, mengapa syair itu dianggap sebagai alat komunikasi? Karena misalkan contoh nih, dalam sastra Arab jahiliyah itu ada genre madah. Madah itu artinya pujian. Orang itu orang Arab itu kalau sekali muji itu bisa bikin kita kelopak-kelopak misalkan gitu ya. Atau orang Arab itu bisa menghina, satir, menghina atau kalau dalam istilah Arabnya hija, puisi hija itu bisa langsung kena mental. Ibaratnya gitulah. Makanya pada masa jahiliyah itu puisi dijadikan sebagai semacam alat perang. Apa kalau main bola itu sekarang tuh cyber gitu ya, cyber, psychological war gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi misalkan saya penyair nih, perang antar kabilah, maka sebagai juru bicaranya itu, ya itu penyair.
oh kabilah kamu seperti ini ya, ini gini gini di apa dibeberkan semua kelemahan-kelemahan itu. Nah, maka itu secara mental langsung down gitu. Nah, jadi itu perannya penyair pada masa itu. Seperti halnya juga memuji. Nah, memuji juga seperti itu. Kalau udah dipuji bisa langsung naik derajatnya, misalkan gitu. Makanya kan saya pernah ceritakan ya, tapi di era pernah cerita nggak di kelas ini ya? Sudah kali ya. Misalkan yang ada tentang eh, penyair yang apa miskin ada Romi, pernah saya cerita? Pernah nggak? Belum ya? Miskin Kayaknya ada belum sih. Romi. Kayaknya belum ya. Itu pada era Abbasiyah apa Umayyah saya lupa. Miskin ada Romi itu. Jadi ada suatu orang, suatu ketika ada orang jualan hijab. Pernah ya? Nggak pernah ya? Belum ya? Jadi ini bukti syair itu punya pengaruh. Jadi suatu ketika pada masa Abbasiyah kalau nggak salah ya, miskin apa si miskin apa ada seorang penjual kalau kita bisa dibilang itu hijab lah, khimar kalau istilah orang Arab dibilangnya fil khimaril aswadi pakai kha ya. Nah, jadi karena udah jualan nggak laku-laku kata si penjual ini, nggak laku-laku. Jadi dia bertanyalah pada ini ada ya dalam kitab ada kitab-kitab sastra Arab ini populer sekali. Jadi bertanyalah kepada penjual sebelahnya itu. Si penjual sebelah apa teman yang menjual di sampingnya itu bertanya, mengapa katanya nggak laku gini-gini? Dia dari tadi udah jualan tapi tetap juga nggak laku. Nah, disarankan sama si teman si penjualnya itu, katanya kalau kamu mau laku, katanya temuin Miskin Ad-Darami. Nah, Miskin Ad-Darami ini seorang penyair, tapi dia sudah meninggalkan eh, profesinya itu sebagai penyair dan memilih untuk zuhud. Zuhud itu berarti apa ya? Jadi ahli ibadah lah, meninggalkan segala hal segala macamnya. Nah, suatu ketika datanglah si penjual khimar tadi ini, penjual hijab hitam itu, akhirnya apa meminta kepada minta pendapat lah, minta pendapat sama si miskin Ad-Darami. Jadi kata miskin Ad-Darami, oh saya nggak bisa bantu karena saya udah memilih jalan ini di masjid lah, ketemunya di masjid. Saya sudah memiliki jalan untuk ya jadi ahli ibadah. Tapi setelah didesak-desak mulu sama si penjual khimar tadi ini, pembuat hijab hitam itu, akhirnya dibikinlah syair sama dipuji nih sama miskin Ad-Daram ini. Kata, jadi dia membuat imajinasi tentang seorang perempuan. Jadi kata si miskin Ad-Daram ini, kulil mali hati fil khimaril aswadi katanya gitu. Katakan kepada perempuan cantik itu, perempuan cantik yang berhijab hitam, katanya gitu. Khimar pakai kerudung hitam, berarti gitu. Nah, saya lupa sambungannya ya. Pokoknya ada tuh di ini juga banyak, di YouTube juga banyak. Kulil mali hati fil khimaril aswadi. Jadi setelah dibacakan syair itu sama Miskin Ad-Darami dan akhirnya tersebar tuh syairnya itu di masyarakat, jadinya orang bertanya-tanya, wah ini siapa perempuan cantik yang dipuji sama Miskin Ad-Darami? Karena Miskin Ad-Darami kan udah populer ya orang. Siapa nih katanya? Oh, perempuan cantik berhijab hitam yang dipuji sama Miskin Ad-Darami ini. Akhirnya orang kan pada mengaku kalau dianya cantik karena menggunakan hijab hitam, apa kerudung hitam. Jadi akhirnya apa jualannya si penjual tadi itu karena jual khimar, jual kerudung itu pada laku karena orang merasa bahwa wah mungkin biar orang berprasangka oh ternyata yang pakai hijab kerudung hitam tuh ini oh ini oh ini akhirnya kerudung hitam itu menjadi tren pada masyarakat pada waktu itu gara-gara si penjual minta apa kalau bahasa kita minta endorse gitulah ya minta endorse sama si miskin ada Romi dan dibuatkanlah syair yang memuji tentang kalau perempuan cantik itu adalah perempuan yang menggunakan kerudung hitam
Nah, akhirnya itu jadi tren pada masa itu. Nah, nanti kamu bisa cari di YouTube ada kalau nggak salah, Fil Khimar Aswadi. Nanti saya akan carikan itunya. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa syair itu bisa mempengaruhi alam pikiran orang ya, untuk mengubah tren, membuat kena mental dan segala macam. Nah, itu syair. Kamu kalau dengar puisinya siapa misalkan, kayak lagu aja lah, lagu kan bait cuman yang sudah dijadikan lagu kan. Itu kan punya kesan yang mendalam ya. Ada emosi yang bermain di situ kan. Misalkan lagu siapa yang lagi tren, misalkan itu kan ada unsur puitisnya di situ. Nah, itu kan bisa punya pengaruh yang sangat mendalam karena bisa sambil nangis-nangis dengerin lagu dan segala macam. Seperti halnya juga itu syair. Oke, yang terakhir ada gagasan atau al-fikrah, makna. Jadi puisi itu harus punya gagasan, ide, apa pesan yang mau dibuat sama penyair dalam puisinya itu. Nah, itu juga menunjukkan puisi itu orisinil karya si penyair itu gitu. Jadi dilihat sejauh mana memiliki kedalaman maknanya, bagaimana kreativitas si penyair berdasarkan realitas alamiah yang mempengaruhinya. Seseorang penyair kita bisa lihat dari isi pesan yang pengen disampaikan itu dari konteksnya. Misalkan, puisi ini bicara tentang cinta, puisi ini bicara tentang kegalauan dan segala macamnya. Nah, itu kan bisa dilihat dari konteksnya. Konteks baik konteks sosialnya maupun konteks psikologis si penyair. Oh, ini puisi sedih nih, dilihat konteksnya. Ini penyair nih, puisi ini muncul apa yang melatar belakanginya. Nah, itu kan seringkali ya. Oh, dilihat lebih jauh, oh ternyata ini puisi bercerita tentang apa putus dari kekasih dan segala macamnya. Nah, itu ide namanya, pesan yang mau disampaikan sama si penyair. Nah, itu inilah beberapa gambaran tentang syair Arab secara umum. Nanti saya kasih contohnya. Ini ada banyak lagi beberapa contoh ya. Kalau tadi bentuknya dari segi ini, hmm, isi dan ini dari segi bentuknya. Berdasarkan struktur bentuk, puisi itu dibagi menjadi tiga. Ada namanya syair multazim, yaitu yang ini biasanya pola-pola klasik nih. Jadi pakai pola yang masih ada wazan dan kafiah, ada irama dan rimanya. Kemudian ada syair mursal. Syair mursal ini yang dia itu terikat dengan irama, tetapi tidak ada kafiahnya. Kafiah tadi bait akhir ya. Nah, jadi ada polanya, tetap wazannya ada, tapi tidak ada rimanya. Dan yang terakhir ada namanya syairul khur atau syairul mansur. Ini bentuknya syair prosa lah gitu ya, syair bebas. Jadi nggak ada wazannya, nggak ada pola irama, tidak ada kafiahnya, tidak ada. Nah, meski begitu, puisi bebas masih dalam konsep irama yang merupakan bagian dari ekspresi si penyair. Jadi dia ada pola tersendiri. Jadi kalau pola puisi bebas itu dia nggak ada terikat dengan wazan-wazan itu ya. Takmilah kalau dalam istilah itu. Nah, itu secara bentuk. Kalau secara isi, puisi itu seperti halnya puisi dalam eh, apa puisi-puisi lain di manapun itu terbagi juga menjadi tiga. Ada namanya syi'rul ghina'i. Syi'rul ghina'i itu tuh puisi lirik. Jadi puisi yang berbentuk lirik lah, lirikal ibaratnya gitu ya. Biasanya ini subjektif sifatnya karena berisi perasaan dan sikap si penyair. Jadi asyi'ru al-ghina'i namanya. Nah, dalam sejarah sastra Arab, puisi yang model seperti ini yang paling dikenal. Yang paling banyak itu ya puisi model asyi'rul ghina'i. Jadi syair-syair yang kita lihat dalam kitab-kitab klasik, turas-turas klasik itu model syair yang seperti ini. Jadi ini yang melimpah di sastra Arab, khazanah kesastraan Arab ya. Syair bentuk lirik.
Terus ada banyak nih tema yang masuk dalam jenis kategori ini, diantaranya ada arisa. Arisa itu elegi, meratapi. Kalau pada masa jahiliyah itu meratapi kematian orang tua, nenek moyangnya, segala macamnya. Meratapi peninggalan-peninggalan apa sejarah kabilah Arab gitu-gitu ya. Itu namanya elegi. Terus ada lagi puisi pujian tadi ya, madah. Madah itu pujian, bisa pujian kepada Tuhan atau terhadap pahlawan dan kekasih. Makanya kekasih itu meskipun Ghazal ini puisi cinta sebenarnya, ya, tapi juga bisa dikategorikan sebagai puisi pujian. Karena ya orang mencinta itu berarti kan memuji si itunya kan, kekasihnya kan. Ghazal kalau dalam istilah Arab namanya syi'rul ghazal. Ada lagi puisi satir, satir, hijak, ini biasanya tentang hinaan tadi ya, ejekan, kritik, dan lain-lain. Nah ini beberapa tema ini juga berkembang pada masa jahiliyah ya, pada masa pra-Islam. Nah ada puisi epik yang kedua, ini syairul al-qisasi. Jadi puisi epik ini lebih bersifat maudhu'i atau objektif, bicara tentang cerita panjang, bahkan berbaik-baik. Dia puisi tapi bicara tentang ceritanya panjang. Nah, dalam jenis ini dibagi ke dalam 3 bagian. Ada namanya epos, al-malhamah, epos namanya. Tapi di sastra Arab nggak terlalu berkembang jenis ini ya. Seperti Iliad dan Odyssey dalam tradisi Yunani. Iliad dan Odyssey itu cerita tentang apa ya? Kalau kalian pernah dengar kuda Troya dalam sejarah Yunani itu ini Iliad dan Odyssey. Kemudian ada lagi fabel. Fabel itu cerita tentang kehidupan binatang. Jadi eh, apa tokoh-tokoh dalam cerita itu binatang. Fabel itu namanya ya. Dalam sastra Arab ada, tapi itu juga pengaruh dari India. India lah, karena itu dalam sejarahnya itu diterjemahkan dari bahasa India ke bahasa Arab. Tapi malah berkembangnya di Arab. Kalilah Wadimnah. Kalau kalian cari buku Kalilah Wadimnah itu fabel. Jadi tokoh-tokoh dalam cerita itu semuanya binatang, tapi punya cerita hikmah di dalam situ. Dan ada terjemahannya juga sudah ada kayaknya. Kalilah Wadimnah. Itu fabel ya. Dan yang terakhir ada balada, ada asyabi, cerita-cerita rakyat lah kalau ini ya. Syabi itu cerita-cerita rakyat. Nah ini berkembang juga di dalam kalau di sastra Arab cerita rakyat bisa rata-rata berbentuk prosa mungkin ya, tidak berbentuk syair. Ada tapi tidak terlalu ini. Nah jenis puisi ini dalam sastra Arab kurang dikenal karena ya tadi yang lebih dikenal itu model yang lirik ini, lirikal. Hampir mirip dengan model puisi ini adalah puisi salik. Puisi salik itu yang kemarin yang saya waktu pertemuan pertama pernah di share ya. Itu yang saya kaji itu model puisinya model seperti ini. Lebih ke epic dia, cerita-cerita epic. Dan puisi Huzail. Huzail ini nama salah satu kabilah pada masa jahiliyah. Dikenal sebagai puisi yang punya, dikenal sebagai kabilah yang punya bahasa yang bagus. Bahasa yang lebih estetik, indah gitu ya. Nah, itu kabilah Huzail namanya. Dan puisi Ammar ibn Rabi'ah. Ini pada masa jahiliyah juga. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada Asyiru At-Tamsili, puisi dramatik. Puisi dramatik ini lebih ke apa ya? Puisi ya untuk sebuah drama gitu lah. Yang panjangnya terbatas, tidak sepanjang puisi epik. Jadi kalau puisi epik itu panjang banget, nah kalau Syiru Tamsili ini ya kurang dari situlah. Tapi dia biasanya untuk sebuah drama. Dalam sastra Arab, eh, puisi model ini tuh ada banyak juga. Misalkan ada puisinya Ahmad Syauqi tentang Masra Cleopatra. Jadi bicara tentang Masra Cleopatra itu kalau nggak salah kematian Cleopatra. Ada puisi antara Ibnu Shaddad. Antara Ibnu Shaddad ini salah seorang penyair pada masa jahiliyah yang dia ini seorang berkulit hitam, budak lah kalau bisa dibilang budak. Gara-gara dia membela kabilahnya disuruh bapaknya akhirnya dimerdekakan dan dikenal sebagai penyair pada masa jahiliyah. Salah satu syairnya itu adalah syair Mu'allaqat yang digantung di atas Ka'bah. Jadi ini termasuk idolnya Arab dulu lah, jahiliyah.
antara musyaddad. Nanti kita akan masuk ke tokoh-tokoh itu ketika sudah bahas periodisasi setiap eh, perkembangan sastra Arab ya. Kemudian ada Majnun Laila, udah sering dengar Majnun Laila. Qais namanya ya, Qais Ibnu Mulawah. Majnun itu karena dia ya kayak orang gila gitulah. Tapi nama aslinya Qais Ibnu Al-Mulawah. Jadi saking cintanya Majnun ini kepada Laila sampai ketika lewat depan rumahnya pun ya bisa buat saya gitu, dindingnya diceritakan gitulah. Ini model bucinnya sastra apa tokoh dalam cerita sastra Arab lah. Ada banyak sebenarnya model-model cerita Majnun dan lainnya. Kalau di barat kan kalau di barat misalkan Romeo dan Juliet gitu-gitu ya. Nah, di sastra Arab tuh ada banyak, tidak hanya Majnun dan Laila. Ada ada Jamil dan Busainah dan lain-lain lah. Ada bukunya. Kalau kamu cari bukunya, tapi belum diterjemahkan. Karangan Syauqi Dawes judulnya Al-Hubbul Uzri fi eh, fil apa Al-Hubbul Uzri Indal Arab. Jadi cinta-cinta yang kisah cinta apa ya? Kalau kita tuh ada namanya platonik ya. Kisah cinta platonik itu cinta yang tidak ada unsur hawa nafsu dan segala macamnya. Tapi betul-betul murni cinta gitu. Nah, cinta platonik itu benar cari benar nggak itu? Nah, itu modelnya seperti itu. Jadi, ya Majnun nih, kalau dibilang kenapa suka Layla, ya emang suka gitu, nggak ada maksud lain atau segala macamnya itu. Sampai mati pun dia tetap suka sama Layla dan ceritanya seperti itu kan ya. Nah, itu ini sering juga dijadikan syair tamsili, syair drama gitulah ya. Nah, masuk dalam model seperti ini. Ada tadi puisinya Masra Cleopatra, ada Antara dan Majnun Laila. Itu salah satu contoh saja. Contoh apa inilah eh, syair Arab dilihat dari isinya. Oke, seperti itu. Ada yang mau bertanya sebelum ini? Nanti saya kasihkan contohnya. Ada nanti saya ambil di laptop yang satu ya. Contoh-contoh misalkan Kalilah Wadimna itu seperti apa, terus yang ininya seperti apa. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Paham nggak nih belajar sastra Arab? Apa saya ketinggian atau ininya tema-temanya? Silakanlah. Hmm? Ustaz, mau bertanya, Ya silakan. kalau puisi cerita itu emang nggak ada batasan baiknya, Ustaz ya? Apa? Puisi cerita. Puisi apa? Puisi cerita tuh nggak ada batasan baiknya ya? Ya, biasanya panjang modelnya. Dan itu tidak berkembang di syair Arab. Di sastra Arab tuh kurang kurang berkembang. Karena memang genrenya sastra Arab itu, genrenya syair Arab itu ya lirik kebanyakan. Model lirikal. Jadi misalkan contoh syair ya, saya ambilkan ya. Contoh syair. Ada nggak di sini ya? Nah, nah ini oke. Contoh syair Arab yang model lirikal ya. Ini bagus juga boleh nanti kalau yang hobi baca kitab Arab. Ini Tarikhul Adab ya. Dr. Syauqi Doye. Ini banyak bukunya. Ada berapa jilidan. Ada Asrul Jahili, Sadrul Islam dan lain-lainnya dipakai. Nah ini contoh lirikal nih. Modelnya lirik. Nah ini syair ya. Tarafa Ibnu Abad. Tarafa Ibnu Abad ini salah satu penyair pada masa jahiliyah. Nahnu fil mastatinan al-jafla la taral adaba fina yang takir. Misalkan gitu. Nah ini ini pola syair Arab klasik. Polanya seperti ini. Jadi ini ada wazannya nih. Ini polanya nih kalau kita hitung bisa nih. Dalam syair Arab itu ada wazannya. Nah, misalkan ini ya. Nahnu nih. Nahnu itu kalau dalam belajar ilmu Arab nanti ya. Tapi kalau di PPA nggak ada ya. Nahnu itu dianggapnya tuh nun itu hurufnya hidup, ha itu hurufnya mati, nun lagi itu karena berharokat itu dianggap huruf hidup,
dan seterusnya dihitung sampai ke akhir. Nah, dari situ nanti kita tahu polanya seperti apa. Oh, ini polanya wazannya ini, gitu loh. Nah, ini yang dinamakan qafiyah. Ro, ro-nya itu qafiyah. Rima akhirnya itu namanya qafiyah. Nah, dalam syair Arab ini dinamakan bait ya. Bait itu nanti terdiri dari dua unsur. Ini namanya syatar awal atau kalau kita larik satu ya. Dan ini namanya syatar sani. Syatar awal, syatar sani. Nah, nanti setelah inilah baru kita tahu ini pola puisinya seperti apa, pola puisinya seperti apa. Nah, gitu ya. Ini beberapa contoh aja. Nah, ini seperti ini. Ini berarti, nah kalau di ini dianggapnya kan tadi kan kofia itu bisa dua huruf akhir ya. Ini karena vokal dan konsonan, maka ini maksudnya kofiahnya ba. Karena alif nggak ada dibaca kofiah gitu. Karena bentuk vokal. Jadi ini yang dianggapnya kofiahnya rimanya dari rima ba nih. Kalau dalam itunya. Layam na'unna suminni ma'arabtu wala mu'tihimu ma'aradu husnaza adaba. Gitu ya. Nah, jadi ini yang dianggap tuh kofiahnya ba. Bukan alif. Kan alif, karena alif tidak berharokat kan. Kalau hamzah berharokat gitu ya. Kofiah hamzah bisa. Tapi bukan ini. Nah, ini nanti saya kasih untuk pembahasan minggu depan bolehlah tentang ini. Karena yang tentang nasar belum ya, an-nasr dan masrohiyah belum. Tapi nanti ini juga jadi pembahasan di pertemuan selanjutnya. Jadi pluralisasi sastra Arab Jahiliyah. Karena ini fondasi awal sastra Arab itu ya di sini. Perkembangannya di sastra Arab Jahiliyah. Oke, terus nah untuk puisi modern sekarang, nih puisi Arab modern sekarang itu tidak mengikuti pola ya, sudah saya bilang tadi ya, tidak ada polanya. Ini judulnya Faruk Juwaidah, nama penyairnya. Udah banyak terjemahan kitab Faruk Juwaidah. Kalau ada nanti yang mau meneliti skripsi tentang syair, banyaknya, sudah banyak terjemahan di Indonesia. Lau annana lam naftarik, jikalau kita itu nggak berpisah. Nah, ini pola syair Arab yang hur tadi yang bebas. Jadi dia tidak terikat dengan apa ini wazan tadi ya, pola-polanya tadi ya. Ada bait satar awal, satar saninya nggak ada. Jadi tidak terkait pola-pola itu. Terus kafiahnya juga nggak beragam, ya. Maksudnya nggak sama. Jadi ini kof, ini ya, ini kof, ini ba. Nah, itu jadi syair-syair klasiknya, syair-syair bebas Arab itu pun juga tidak mengikuti pola ini, pola-pola puisi Arab klasik. Nah, ini sudah masuk ke era-era modern nanti ya. Modelnya seperti ini. Latas alil ainal hazinata kaifa adam tuha al maqal. Latas alil najmal ba'ina bi ayyi sirrin qad afal. Nah, meskipun ada juga yang masih ini, tapi dia tidak apa tidak melulu itu. Kalau syair klasik kan dari awal sampai akhir itu kofiahnya sama semuanya gitu, gitu. Nah, kalau ini ada tapi tidak. Nah, ini kan sudah dari lam binah ke dal misalnya gitu, gitu. Berubah-berubah. Ya namanya juga bebas, mau dimasukkan oke, mau enggak juga. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi umumnya lirikal khususnya orang Arab itu bukan apa cerita-cerita tentang kisah, apa syair kisah itu ada cuma tidak berkembang lah, nggak banyak gitu. Oke, ada lagi cerita apa yang mau bertanya tentang syair Arab? Ustadz izin bertanya. Ya, silakan. Ya Ustadz, izin bertanya, yang kan kita dulu pernah ikut Korea, terus pernah dikasih kayak dibilang mafuzot, itu kalau di pondok aneh dulu disebutnya mafuzot, Ustadz. Bunyinya kayak misalkan wal yang zuronna ila man fauqahu adaban wal yang zuronna ila man dunahu malan. Nah itu kan ada rimanya gitu, Ustadz. Apa itu bisa dibilang Ya, puisi juga? ya makanya kan
modelnya nazam kan gitu juga, ada pola itu juga. Seperti halnya nazam nazam alfiyah itu kan, kalau Muhammadun huwa ibnu Maliki, nah gitu ya. Di ujung-ujungnya itu kan ada pola-pola Arab. Itu dia berbentuk ada, tapi dia kayaknya bukan pola pola puisi dah. Tidak ada wazan gitu-gitunya. Tapi dia ada bait, ada rimanya. Itu maksudnya. Jadi dia tidak mengikuti pola syair, tapi ada rima gitu. Tidak ada irama, tapi ada rima. Kalau puisi kan ada puisi klasik khususnya tadi ya. Ada pola wazannya itu. Ada seperti ini ya. Ini contoh nih puisi Arab yang saya kasihkan ya. Bahar syair ya. Bahar syair Arab ya. Bahar syairi. Jadi dia ada pola. Kalau itu, ini misalkan Bahar Wafir nih ya. Ini saya kasih contoh ya. Mana ya? Ada di, saya belum lupa tadi mindahin ininya di laptop yang satunya. Nah, jadi kalau itu dia tetap mengikuti pola pola puisi, tapi rimanya pasti apa, kalau pola puisi itu yang tadi saya bilang itu ada bahar tuh ya, bahar ramal, bahar rajas, bahar wafir, bahar mutadarok, bahar tawil, apalagi dan lain-lainnya. Ada 15 ke 14 gitu model polanya itu. Nah, dalam syair Arab itu harus, khususnya syair Arab klasik itu mesti ada pola-pola itu dan rima akhir. Nah, kalau itu bentuknya seperti puisi tapi bukan puisi. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi dia tidak ada pola itu, tapi biasanya rimanya yang ada. Rima akhirnya sama. Itu pun juga semacam mahfuzat aja kan, tidak, puisi itu kan kumpulan bait ya. Karena kan itu cuma satu, karena mau bentuknya mahfuzat satu doang itunya. Maksudnya paham nggak? Maksudnya satu bait itu aja gitu, tanpa ada penjelasan lagi di bawahnya gitu. Ya gitu kan, rata-rata kan gitu ya. Mahfuzat itu kan kumpulan satu bait aja, tapi tidak ada lagi sambungan setelah itu. Nah, kalau puisi itu kumpulan bait, syair itu kumpulan bait. Nah, jadi itu nggak bisa disebut puisi. Kalau menurut saya nggak bisa disebut puisi. Karena ya emang bukan puisi, tapi polanya memang menyerupai puisi di rima akhirnya saja, supaya memperindah apa ya, memperindah estetik bahasanya itu, uslubnya. Bahkan mungkin itu bisa saja bentuknya sajak, bukan puisi. Dalam Quran kan ada bait akhir tuh rima-rimanya juga, tapi kan bentuknya sajak, bukan syair kan gitu. Allahus Samad dalam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan modelnya sajak. Nah, nanti dalam balaghah kan ada lagi sajak. Sajak dan rima itu berbeda. Sajak itu lebih ke prosa, kalau rima itu lebih ke puisi. Jadi seperti itu. Ini hanya. Nah, ini ada contoh Iya, nih. Nah, iya ini berarti kalau nanti kalian udah, ya gimana? ya Fonsat. Berarti bisa nggak kalau kita gabungkan, kan tadi kumpulan bait itu berarti puisi gitu. Kita gabungkan kumpulan mahfuzat-mahfuzat untuk kita jadikan puisi itu bisa, Ustaz? Tapi kamu harus yang bikin. Kalau karya orang lain bukan, ya bukan ini. Iyalah, itu kan kumpulan mahfuzat jadinya. Nggak bisa kumpulan mahfuzat, tapi kan biasanya mahfuzat-mahfuzat juga berbeda-beda nanti bait akhirnya itu. Kalau bentuknya syair, ada yang dal, ada yang kop, ada yang ini segala macam kan gitu. Kan tadi syair itu yang penting ada unsur khayalinya di situ, unsur imajinasinya. Nah ya, kalau nggak ada unsur imajinasi itu bukan puisi. Bisa nazam, ya, dan lain-lainnya. Makanya alfiyah itu kan bukan namanya syair, tapi nazam. Nah gitu ya, karena tidak ada unsur khayalinya di situ. Jadi kalau ada unsur imajinasinya, kamu itu rembulan, kamu itu ini bla 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 bla, nah itu imajinasi berarti. Ada unsur eh, kreativitas imajinasi penyair yang masuk dalam bait. Nah gitu ya bedanya ya. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Oke.
Nah, ini saya kasih contoh nih dalam pola puisi Arab nih. Nah, ini namanya makoti arudiyah. Ada pokoknya berat belajar ini ya. Karena belajar sastra itu ya ini pola-polanya nih ya. Misalkan ini Auzanul Buhur, ini namanya tadi ya, polanya tuh. Ini yang mencetuskannya itu Khalil Ibnu Ahmad Al-Qarahidi yang buat tentang ilmu perpuisian Arab. Ada 15 bahar. Bahar itu pola. Nah, misalkan eh, nih, ini pola nih misalkan nih. Ini namanya taf'ilah. Kalau wazan lah, kalau kita dalam belajar sorob tuh ada wazan ya. Fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Nah, yang kayak gitu-gini nanti di dalam saya Arab kita lihat polanya. Cara menghitung polanya ya dengan ini tadi. Dengan seperti ini tadi. Contohnya. Menghitung huruf ininya. Nah, fa'ilun berarti fa itu dianggap huruf hidup. Jadi dikasih garis gitu. Alif itu dianggap huruf mati. Ain itu huruf hidup. Lam itu huruf hidup. Nun itu huruf hidup. Fa'ilun. Berarti seperti itu. Nah, nanti ketika kita mentaktik, ibaratnya itu, mentaktik itu taktik arudiyah namanya ya. Memotong lah, memotong-motong huruf secara arud itu. Nah, itu kita tahu nanti polanya seperti apa. Pola syairnya apa. Oh, ini menggunakan bahar ini, oh ini menggunakan bahar ini, gitu-gitu. Nah, itu cara menghitung, mengetahui pola dalam puisi Arab klasik khususnya. Tapi kalau puisi modern kan nggak perlu ada ilmu ini, karena emang nggak pakai pola-pola itu. Nah, jadi boleh kalian kalau sekedar buat pengetahuan tentang ini ya, tentang syair Arab, ya baca buku-buku Arud dan sudah terjemahannya juga udah banyak lah. Buku-buku Arud yang ditulis dalam bahasa Indonesia juga sudah banyak. Ini kan waman haba, berarti wanya itu huruf hidup, ma-nya itu mimnya huruf hidup, nunnya huruf mati, h-nya huruf hidup, alifnya huruf mati. Maka pola yang pas itu namanya faulun karena ngikutin ininya. Nah, nanti dilihat tuh segala macamnya. Nah, seperti itu ya cara ngitung pola puisi Arab jahiliyah. Oke, mudah-mudahan nanti eh, sudah dibaca-baca. Cari saja tentang ilmu arut wal kawafid. Oke, ada lagi pertanyaan tentang ini? Sebentar ya. Masih ada nggak? Sebentar. Ustaz izin nanya Ustaz. Ya, gimana? Siapa? Ada yang mau nanya? Ya Ustaz nanya Silakan, silakan. di ya di sastra Arab itu di Arab itu ada pantun nggak sih Ustaz? Apa di Indonesia doang ya? Soalnya kan pantun juga Hah? sastra sih. Pantun Arab ada nggak Ustaz? Pantun Arab sih nggak ada kayaknya ya. Orang Arab nggak hobi pantun, nggak hobi yang basa-basi kayaknya. Syair orang Arab itu. Kalau pantun itu nggak ada kayaknya ya. Saya nggak. Tapi cerita rakyat ada. Tadi ya, syair dalam bentuk syabi tadi, kisosi itu ada. Tapi mungkin kalau pantun itu beda. Kalau pantun itu gimana ya? Pantun itu modelnya kayak puisi juga ya. Apa ya? Iya, ya, kayak puisi kan? Kayak syair gitu ya. Jalan-jalan ke mana gitu ya. Cakep misalnya gitu ya. Nah, itu kan sama juga modelnya seperti itu. Nah, tapi kalau dalam syair, dalam bahasa Arab kayaknya ya syair itu modelnya seperti itu. Syair kan nanti temanya yang macam-macam. Ada model tema komedi lah segala macam kan nanti macam-macam. Kalau kita mungkin diistilahkan bentuk seperti itu ya pantun namanya.
Tapi setahu saya dalam syair Arab tuh, dalam sastra Arab ya syair model bait seperti itu. Nggak ada istilah pantun. Orang Arab hobi nggak pantun-pantun gitu. Orang Arab itu kan hobinya itu ya orang Arab tuh di samping wataknya yang keras, tapi dia punya apa ya? Punya apa hati yang ini berlembut juga. Kamu kalau lihat puisi-puisi Arab tentang cinta itu macam-macam lah pokoknya ya. Dipuji-puji, memuji perempuan segala macam. Itu dan dengan bahasa yang luar biasa. Nah, gitu ya. Jadi mereka itu kayaknya hobinya seperti itu. Jadi nggak suka hobi yang kayak kita pantun-pantun melucu-melucu gitu-gitu tuh kayaknya ya. Dan sejauh saya nggak ada sih pantun itu. Apa? Iya nggak pernah saya lihat ada pantun dalam apa? Ya pantun ya syair itu modelannya. Meskipun itu temanya mungkin ya tema syair Arab ya. Tema-temanya kan macam-macam. Ada memuji, ada menghina tadi ya. Ada bahkan untuk tujuan hamasah menyemangati. Terus tujuan-tujuan yang sifatnya komedial, komedi dan segala macam gitu. Jadi itu ya, pantun kayaknya nggak berkembang di Arab. Oke, ada lagi nggak? Ana Ustaz, Silakan, silakan. Rasulullah Kita pernah nggak cerita-cerita Ustaz aja sejarahnya. bikin Apa? Rasulullah pernah bikin syair buat siapa gitu, buat istrinya gitu pernah nggak Ustaz? Nah, gini ya. Jadi Rasulullah itu dicitrakan sebagai ummi, orang yang nggak bisa baca dan tulis ya. Kalau dalam sejarah kita ya. Kalau nanti Rasulullah membuat syair, nanti seolah-olah dianggap Rasulullah juga yang buat Quran. Makanya Quran itu dianggap kan eh, ya Allah menurun Quran untuk Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi Quran itu dia karyanya Allah untuk Nabi. Karena kalau ini untuk menjaga kemaksumannya Nabi. Jadi gitu ya. Tapi pujian tentang Nabi pada masa itu banyak sekali. Dan bahkan Nabi juga mengapresiasi puisi ya. Mengapresiasi puisi juga. Tapi dalam Quran kan ada juga sebutan Asy-Syu'ara. Ada nggak? Surah Asy-Syu'ara. Nah itu kan surah yang nyebut para penyair tuh. Jadi para penyair itu dianggap ya orang jahat gitu. Ada juga itu kalau penyair-penyair yang memang iya ya tidak sesuai dengan Islam pada masa itu kan gitu ya. Makanya ada eh, surah Asy-Syu'ara itu bentuk. Nah, berarti kan para penyair pada masa jahiliyah itu punya posisi yang tinggi gitu ya. Sampai dalam Quran pun disinggung tentang syu'ara itu para penyair itu. Nah, jadi kalau Nabi sih lebih ke hadis ya. Hadis. Meskipun kalau dilihat dari estetikanya, penggunaan hadisnya Nabi, apa Nabi itu juga mengundang estetika yang tinggi. Ya, jadi kalau kita teliti dari unsur, misalkan kajian dalam ilmu balaghah gitu-gitu ya. Nah, ungkapan-ungkapan hadis Nabi itu juga memenuhi unsur-unsur estetika, keindahan ya. Jadi, tapi Nabi tidak membuat puisi. Karena itu tadi untuk menjaga kemaksuman Nabi, maka Nabi dianggap sebagai orang yang ummi, terus ya agar supaya Quran tidak dianggap sebagai karyanya Nabi gitu ya. Jadi menjaga kemaksumannya Nabi dan menjaga originalitas Al-Quran memang betul-betul merupakan wahyu dari Allah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau untuk syair, untuk pujian kepada Nabi itu banyak. Salah satunya itu eh, Zaid bin Sabit kalau tidak salah yang memuji Nabi. Ininya apa? Dia terkenal dengan jadi apa? Burdah. Salah satunya burdah itu ya. Burdah itu kan bentuk pujian kepada Nabi ya. Nah, pada masa jahiliyah itu ada juga namanya Banat Su'ad. Banat Su'ad itu pembuka bait puisinya. Banat Su'adu apa gitu pujiannya. Nah, itu biasanya cerita tentang pujian juga kepada Nabi.
syair-syair tentang Nabi. Jadi Nabi juga mengapresiasi puisi lah, artinya seperti kalau bisa dibilang seperti itu. Tapi ya Nabi tidak ada bait syairnya itu. Mungkin kita nggak tahu ya, karena mungkin memang dalam sejarahnya memang tidak ada. Mungkin ada, karena kan syair Arab itu ibaratnya gini. Syair Arab itu kan pola komunikasinya orang Arab pada masa dulu ya. Ya pasti Nabi mungkin dengan kecerdasannya ya tahu tentang itu. Cuman memang sumber-sumber itu tidak sampai kepada kita sekarang. Nah itu tadi karena ingin menjaga kemaksumannya Nabi tadi itu ya. Takut yang berkembang kan modelnya syair saja. Karena kan periwayatan puisi itu sama dengan hadis lah. Jadi diriwayatkan dari satu orang ke orang ke orang. Misalkan saya hafal puisi, nanti saya akan sampaikan ke Aji nyampaikan ke Fatur, Fatur ke anak bawah lagi sampai berkembang ke sekarang. Baru kemudian dibukukan. Nah hadis juga seperti itu kan. Jadi proses transmisi periwayatan itu seperti itu modelnya. Dihafal, 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 dihafal. Mungkin Nabi pun juga ada, tapi ya kita sumber yang syairnya itu tidak sampai kepada kita. Jadi seperti itulah ya gambaran apa Nabi itu punya syair nggak seorang muji istrinya. Ya, Nabi itu kan sosok yang paling romantis kan kalau dalam sejarah gitu ya. Ibaratnya gitu. Ya pasti tentu ada mungkin, tapi tidak sampai kepada kita itu. Syair-syairnya seperti itu tidak sampai ke kita. Oke, masih ada? Syukran, Ustaz. Nanti kita ini kan ya apa nanti saya kasihkan ke ini ya. Apa bagi-bagikan ininya ya apa kelompoknya. Oke, ada lagi nggak yang bertanya? Ah, Tadi yang mau nanya Ustaz, silakan tuh. yang Himarul Aswadi ada teksnya nggak Ustaz, syair? Apanya? Yang tadi Himarul Aswadi. Oh itu, kamu cari kita cari di YouTube ya. Saya lagi cari nih. Kulil malihati fil khimaril aswadi. Nih, hikayah Agnia. Jadi ada yang versi animasinya itu saya belum ketemu nih. Ntar saya cek ya. Kita tonton ya. Ntar ya. Aduh lah, tunggu. Nih, ada yang versi animasinya dulu saya punya downloadannya, tapi dengar nggak suaranya? Hah? Dengar nggak suaranya? Enggak. Hah? Enggak ya? Enggak. Bentar. Berarti pas nge-share-nya nih belum di itu tadi ya. Audio video ya. Share sound. Oke. Sorry. Ada? Ini apa nih? Nah, tapi saya nggak ketemu ininya yang kedengaran nggak suaranya? Ini Enggak, di Ustaz. Baghdad ya? Gak Ustaz. Hah? Benar. Belum ada Enggak, sebenarnya. nggak ada juga ya? Lah, kenapa nggak mau? Padahal udah di share sound tadi. Kenapa tuh? Nggak mau? Udah ya? Coba ulang lagi. Basic. Udah di ini. Share sound. Oke ya. Optimize video clip.
Nah, ada? Nggak ada juga. Iya, nggak ada. Apa enggak ininya linknya share ke grup aja nanti Ustaz. Ya, udah, oke, ya, bentar ya, oke. Nah, kamu yang share ya. Saya nggak ketemu yang ini, yang apa? Linknya taruh chat Zoom aja, Ustaz. Ya, ya, bentar, coba. Ada nggak? Nah, saya belum ketemu yang animasi ya. Apa yang ada bentuk ininya, cerita singkat gitu. Apa gitu kemarin ya. Pokoknya cari aja miskin ada Rami di apa di miskin ada Rami itu terkenal banget itu ininya. Miskin ada Rami Kulil Maliha. Maliha itu ya perempuan cantik gitu ya. Ya malih, manis gitu itu. Dari katanya gitu. Ayo coba di ini di share udah. Coba. Udah. Udah dicoba. Itu. Udah dibuka. Bisa nggak? Nah, ya itu ya. Ini tapi ininya. Jadi itu udah jadi populer lah gitu ya di warung-warung kopi segala macam gitu ya. Oh ini ada nih, ini saya kasih yang ini aja. Kamu download yang ini sih itu Anjali. Ini saya kasih ya. Udah ketemu. Nih, kamu share yang ini ya nanti. Ini yang cerita singkatnya. Kalau itu tadi panjang ya. Nah, kamu coba share dah. Ada kan? Ini kalau ini mungkin kamu bisa lebih paham karena ada alur cerita itunya. العراق Coba. قدم للمدينة بتجارة يريد أن يبيعها، وباعها كلها إلا السود منها، فذهب إلى صديقه الدارمي يشتكي له ذلك، والدارمي قد اعتزل الشعر ولزم المسجد، فأشفق الدارمي على صديقه وقال: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بزاهد متعبد؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى خطرت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه، لا تقتليه بحق دين محمد. فانتشرت هذه القصيدة في المدينة حتى قال الناس إن الدارمي يتعشق بصاحبة الخمار الأسود، وباع التاجر على مليحات المدينة كل ما لديه حتى لم يبق من الخمار الأسود Tuh habis واحدة. pada ngebeli semua. Nah, ini dia ininya ya. Nah, jadi gitu. Jadi dia itu miskin ada ramai itu tadi gitu. Jadi dia bilang gini, kulir mali hati fil fimaril aswadi bima apa tadi ya saya lupa. Ada saya bukunya ada. Jadi dia bilang
katakan pada perempuan cantik yang berhijab, berkerudung hitam itu, mengapa dia bercinta dengan eh, orang yang sedang zuhud itu, maksudnya si Zaram itu, yang sedang beribadah gitu-gitu lah tadi. Siapa itu katanya? Perempuan itu. Oh dicari-cari lah. Ya enak. Ada Rami kan orang yang terkenal gitu-gitu lah. Sampai ya tadi dijual, akhirnya laku semua jajanan, apa ya, jajanan apa, eh, kerudung-kerudung yang dijual sama si penjual tadi. Dan ada banyak-banyak cerita itu dalam bahasa Arab gitu ya. Nanti kita kapan-kapan saya kasihkan lagi cerita-cerita yang lain. Misalkan cerita tentang Jamil dan Busainah, belum pernah dengar ya? Jamil Jamil itu sama halnya modelnya Majnun dan Laila. Gara-gara dia apa, nanti dia dinikahkan sama tunangan bapaknya dan segala macam, dan buat syair. Nah, gitu-gitulah ya pokoknya ya. Belajar sastra Arab tuh seperti itu. Kita lebih banyak cerita-cerita sastra Arab yang berkembangnya. Oke, seperti itu ya. Oh, ada lagi nggak pertanyaan nih? Jam berapa udah? 9.25 ya. Nanti silakanlah di sorry ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Cukup? Cukup ya. Nanti Anjeli sama Aji ingetin saya lagi ya tentang pembagian kelompok diskusinya ya. Berarti Eh, set ngasihnya lewat WA. ya WA aja nanti. WA aja nanti saya susun dah itunya, susun apa, eh, tema-temanya. Oke, cukup mungkin dari untuk perkuliahan hari ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi, dan nanti kalau bisa saya minta kasih contoh. Kalau nanti kalian bikin diskusinya, makalahnya bikin contoh-contoh ya. Nanti cari saja apa buku-buku atau di internet lah segala macam. Misalkan contoh penyair, nah, kasih contoh syairnya segala macam gitu-gitu. Oke, cukup. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syukran, warahmatullahi Ustaz. Ustaz, wabarakatuh. izin tanya dikit. Berarti Ah, pekan betul. depan masih Zoom lagi? Jadwalnya apa? Kemarin sih bilangnya 2 kali Zoom, 1 kali enggak. Oh iya ya. Oh iya, lupa ya. Ya udah berarti, eh, tapi makalahnya aja di-share ke saya. Tetap di-share ya. Yang Berarti untuk semester yang, iya, maksudnya PowerPoint-nya yang kelompok minggu depan nanti ini tetap di-share ke saya itunya. Iya, maksudnya di-share di kelompok gitu. Ya, terus di presentasinya pekan depannya lagi. bukan depannya lagi. Oh ya, Nanti siap. barengan dengan yang berikutnya. Jadi misalkan temanya nanti tentang periodisasi periode sastra Arab jahiliyah. Yang satu bahas tentang sejarah, yang satu bahas tentang tokoh-tokoh gitu-gitulah ya. Nah, nanti kan masih masih nyambung tuh satu pembahasan. Jadi langsung diskusi dua dua tema aja ya. Ya, Oke, oke. Ustaz. Ya, kalau gitu nanti nanti saya ini dah. Saya apa bagikan itunya tema-temanya. Oke ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.